Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B6 atau B6 di sini akan mempresentasikan tugas UTS praktikum, yaitu mendemokan yang sudah dibuat, lalu memperlihatkan mock-up juga kita. Di sini pertama-tama perkenalan ada Muhammad Irsad Ainul Yakin dengan NIM 204 1010 2036. Lalu ada saya sendiri Giandra Galigianaka dengan NIM 204 1010 2054. Lalu ada Ronan Levin Bestian dengan NIM 204 1010 2096. Berikut adalah mock-up dari kelompok kami. Silakan dilanjutkan. Oke, masih untuk Mas Kia. Di sini sudah ada dari segi gambarnya ya, dari segi tampilan dari decoder sendiri. Di sini ada antar paket decoder solusinya. Itu kita dapat get started. Kalau lagi ada di sini juga ada semacam di decoder, kirim paket, kirim barang dari satu aplikasi. Lalu yang ketiga, di sini juga sama dengan decoder sama datang decoder. Lalu di sini juga ada fitur-lainnya. Oke. Oke. Ini ada dari sign in dan sign up. Di sini kita memakai email dan password. Kalau kita dapat login, jika itu tidak ada tidak ada fitur masih belum buat akun, kita dapat menggunakan sign up sendiri di sini. Itu dengan nama, email, password dan juga konfirmasi password. Di sini sudah masuk yaitu di fitur dashboard, di mana itu ada cek pengiriman, kirim paket, tempat digital, lalu ada pengiriman, lalu ada biaya pengiriman. Jadi ini ada itu ada dari sebuah map. Sini yaitu antara dari tujuan pengiriman, itu ada berat, lalu titik penjemputan, atau ada dari tujuan, lalu juga ada check on di sini yaitu dari beratnya dengan ukurannya itu antara dari S, M, L sampai dengan SL. Oke, sini juga sudah ada dari segi mapnya. Lalu sini juga ada dari pengiriman yaitu nama pengirim, terus penjemputan, lalu nama yang diterima, lalu sama titik tujuannya. Oke, lanjut. Mungkin juga sama dari segi pengiriman juga sama, yaitu dari beratnya sama nama barangnya, atau lebih ke arah spesifiknya ya nanti. Itu kita juga dapat memilih dari segi ukurannya. Lalu di sini itu ada resi, di mana nanti itu bakal ada sebuah resi yang bakal kita masuk dari itu sudah di copy to Greenboard dengan detail pengiriman, detail dan juga seterusnya. Lanjut, di sini ada riwayat pengiriman. Di sini juga ada dari segi semua ya. Itu dari segi waktu juga ada penerima dan juga harganya berapa. Dan juga sini juga ada dari segi e-wallet. Itu ada dari segi pendapatan dan juga pengeluaran. Dan juga ada si saldo dan juga pembayaran di sini. Oke, mungkin bisa lanjut ya dari Mas Ronan. Oke, terima kasih Mas Yaya. Selanjutnya itu ada isi saldo, di mana di sini bisa memilih agen, ada Alfamart, Famedi, Indomaret, dan ada kode top up juga yang dimasukkan dan nama akunnya. Lalu ada dan. Selanjutnya ini ada scan, jadi untuk nanti kita mau scan, lalu ada resi, yaitu ada barcode-nya, lalu ada detail pengirim, jenis barang, dan status. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari kurirnya. Di sini ada tampilan sign up dan sign in. Itu sama seperti yang di atas tadi. Yang di sini bagian sign up masukkan full name, email, password, dan confirm password. Sedangkan bagian sign in itu memasukkan email dan password. Selanjutnya di bagian utama, di tampilan utama
terdapat order paket, dompet digital, bukti pengiriman. Nah, selanjutnya itu terdapat detail order, yang dimana di bawahnya itu terdapat nama pengirim, lalu ada estimasi pengambilan, ada penerima juga, dan yang terakhir estimasi pengambilan itu sama. Selanjutnya ada detail pembayaran. Nah, detail pembayaran ini juga jenis barangnya apa dan penerimanya itu siapa. Lalu ada harganya, dan di bawahnya itu ada tunai dan scan QR. Tunai untuk bayar dan scan QR itu seperti tampil di sebelah kanan. Selanjutnya ini adalah e-wallet, yaitu ada pendapatan dan pengeluaran dan transaksi terakhir yang di bawah. Lalu yang selanjutnya itu ada bukti pengiriman, ada berat, ada jenis barang, lalu diterima oleh dan pengirim. Lalu di bawah itu ada bukti foto. Sudah. Berikutnya itu ada Selanjutnya GitHub. ada Mas ya. Terima kasih. Dan mohon maaf, berikutnya itu ada GitHub. Ini merupakan GitHub dari kelompok kami dan baru saja terdapat update. Ini update yang paling baru, sekitar 20 menit yang lalu. Lalu berikutnya itu demo pada aplikasinya. Di sini merupakan tampilan awal seperti yang tadi. Lalu di sini terdapat sedikit perubahan pada bawahnya. Untuk atasnya itu masih tetap sama. Untuk ini merupakan tampilan sign in. Lalu berikutnya ini tampilan sign up. Ini sama-sama pada user. Mari kita coba sign in terlebih dahulu. Ya, sign in-nya bisa, lalu ada cek pengiriman. Pada cek pengiriman ini terdapat resi. Tadi untuk mengecek pengiriman juga terdapat perubahan, yaitu bagian bawahnya ada apa itu namanya button drawer. Lalu berikutnya itu ada dompet digital. Dompet digital di sini itu sudah mirip sih, sudah mirip di bagian sini, namun di bagian bawahnya itu masih berbeda. Ini bisa isi saldo seperti yang tadi. Ini ada Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Lalu berikutnya itu pembayaran. Di sini pembayarannya itu dari user ketika ini membayar paket. Ini scan QR code. Tampilannya seperti ini. Ini juga bisa dinyalain flashnya. Juga kameranya bisa dibalik. Lalu setelah itu, setelah dompet digital terdapat kirim paket. Di sini menginputkan barang, baju, nama pengirim, bila penjemputan, jalan, penerima, beli, nomor HP sebagai berikut. Tujuannya mastrip, lalu mengisi lagi untuk berat, misal 2 kilo, lalu nama barang, dengan jenis barangnya, misal baju tidur, lalu di sini ukurannya di sini sedikit berbeda, ada ukuran M. Di sini memilih. Ini ketika disimpan itu akan menyimpan di Firebase. Nantinya bisa dilihat pada riwayat pengiriman. Di sini
ada pengiriman, jenis barangnya baju, penerimanya pilih, waktu pengirimannya 11.06.22. Paketnya itu semisal ini telah diterima, lalu dengan total harganya 17.000 untuk riwayat pengiriman. Nah, berikutnya itu ada biaya pengiriman. Di biaya pengiriman ini terdapat picker. Ini pilih ukuran, ini merupakan picker. Pickernya simple. Ini untuk sebenarnya untuk mengecek biaya barang ketika akan dilakukan pengiriman dari tempat penjemputan tujuan lalu berat barang juga bukan. Sebenarnya di sini ada harga ukuran, namun masih bingung untuk list harganya bagaimana. Ini hanya contohnya saja. Dan ini merupakan show dialog, merupakan dialog. Untuk text field-nya ini di bagian sign in, sign out tadi udah ada juga. Lalu berikutnya itu ada navigate. Navigate ini merupakan fitur map, namun di sini fitur mapnya itu hanya bisa melihat saja. Kalau untuk dikasih poin ke poin itu masih nggak bisa. Kendalanya itu pas mau nambah API di Google itu suruh bayar dulu, jadi nggak bisa melanjutkan tutor yang ada di YouTube. Seperti itu. Ini merupakan tampilan Maps pada aplikasi kami. Ini juga bisa di zoom in dan zoom out. Untuk lokasinya sendiri masih belum disetting juga. Ini masih lokasi bawaan. Berikutnya itu ada profile. Di sini profile juga masih belum digunakan, masih jelek. Di sini masih ada logout. Ini logout bisa digunakan. Lalu berikutnya itu ada sign up atau sign in pada kurir. Di sini bisa sign up maupun sign in. Karena tadi sudah dicoba sign in-nya, sekarang mari coba sign up-nya. Itu namanya Ronan. Ini merupakan contoh sign up saja. Untuk sign up dan sign in sendiri sudah terkoneksi pada Firebase Authentication. Di sini ada order paket, tapi masih belum dikonekkan. Jadi ini hanya tampilannya saja, mungkin sedikit berbeda. Di sini ada nama pengirimnya, juga di sini ada detailnya. Pada order detail ini terdapat nama pengirim, nama penerima, dan detail barang. Untuk detail barangnya juga masih belum sempurna. Lalu ini bisa diterima maupun batal. Ketika dipencet terima, dia akan menampilkan detail pembayaran, lalu ada jenis barang, penerima, berat barang, lalu alamat. Ini alamatnya merupakan alamat dari penerima tadi. Lalu juga ini ada harganya dan bisa bayar tunai maupun scan. Memakai scan QR. Untuk scan QR sendiri, ini merupakan scan QR-nya juga masih belum sesuai dengan mockup. Lalu ketika diklik down, itu akan kembali lagi. Untuk dompet digitalnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya pada user. Untuk bukti pengiriman, ini sama, bisa diinputkan, cuman masih belum terkoneksi pada Firebase. Untuk bukti fotonya ini sudah bisa dari kamera maupun dari galeri, tapi di sini ketika difoto itu nggak menyimpan ya, nggak menyimpan pada HP. Jadi kalau dilihat pada penyimpanannya itu masih kosong. Mungkin
berikutnya itu ini merupakan halaman logout. Untuk berikutnya itu ada di sini penjelasan navigasi. Di sini ada bottom navigasi. Ini merupakan bottom navigasi dari kami. Berikutnya itu mungkin pada file codingan. Untuk navigasi sendiri itu ada pada bagian homepage. Ini merupakan contoh navigasi. Navigasi pertama itu home, yang kedua itu map tadi, yang ketiga itu profile. Di sini masih menggunakan stateless. Ini bottom navigation dan ini merupakan navigasi untuk pindah per page-nya. Berikutnya itu ada biaya kirim. Biaya kirim di sini menggunakan stateful. Kenapa menggunakan stateful? Karena nilainya itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah itu pada variabelnya. Contohnya itu pada pilih ukuran ini yang dimana menggunakan picker, lalu juga di sini ada show dialog. Show dialognya tadi merupakan list harga per ukuran dan juga dihitung dari jarak dan berat sebenarnya, tapi masih belum diimplementasikan. Lalu ini untuk picker sendiri. Ini ngambilnya di atas untuk ukurannya, yaitu ukuran S, ML, dan XL, dan terdapat maksimal ukurannya. Ini berikutnya ada codingan pada kamera. Ini merusak untuk pick pada kamera. Ini untuk galeri. Berikutnya ada kamera. Lalu di sini ada QR code. Ya masih simple untuk QR code-nya. Dan di sini ada scan QR dan ada maps. Mana ya maps ya? Dan ini contoh codingan maps. Ini koordinatnya masih template sebenarnya, masih template semua. Lalu untuk penggunaan stateful itu terdapat pada file biaya kirim, kamera, detail pembayaran, kirim paket 2, maps order, dan riwayat pengiriman. Kenapa ada banyak sekali? Karena nilainya itu bisa berubah-ubah dan juga pada read data. Read data pada Firebase itu menggunakan stateful karena nilainya juga berubah-ubah semua. Karena nilainya berubah-ubah semua, maka perlu stateful. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.